Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibrahim dengan NIM terakhir 183. Kali ini saya akan menjelaskan hasil analisis saya tentang sasaran dan tujuan perusahaan, keberhasilan perusahaan, TOWS Matrix, dan juga lingkungan eksternal perusahaan pada perusahaan PT Marimas Putra Kencana untuk mata kuliah strategi bisnis logistik yang diampu oleh Ibu Anafil Windria. Baik, langsung saja saya akan mulai menjelaskan dari profil perusahaan PT Marimas Putra Kencana. PT Marimas Putra Kencana merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi makanan dan minuman dengan produk utama mereka yaitu adalah berawal dari perusahaan home industry yang awalnya dikelola dengan sistem manajemen keluarga hingga saat ini telah berkembang menjadi perusahaan berskala nasional dengan distribusi produk meliputi seluruh wilayah Indonesia dan luar negeri. Salah satu produk utama yang dihasilkan adalah minuman sejuk dengan rasa buah tropis dengan merek Marimas yang merupakan produk dengan varian rasa terbanyak saat ini di Indonesia. Produksi pertama kali Marimas dilakukan pada bulan Oktober tahun 1995 yang berlokasi di Semarang dengan varian rasa jeruk segar dan saat ini telah berkembang menjadi 24 rasa. Untuk meningkatkan dan mengendalikan konsistensi mutu, PT Marimas Putra Kencana menerapkan Quality Management System ISO 9001-2000 yang telah disertifikasi oleh Badan Sertifikasi dari Australia. Semua produk PT Marimas Putra Kencana telah mendapatkan sertifikasi halal dari MUI dan terdaftar pada BPOM. Kantor pusat PT Marimas Putra Kencana berlokasi di kawasan industri Candi Gatot Subroto, Semarang, Jawa Tengah, Indonesia. Selanjutnya, sasaran dan tujuan perusahaan. Yang pertama, efisiensi operasional. PT Marimas Putra Kencana merupakan salah satu perusahaan pangan yang memproduksi minuman serbuk instan dengan berbagai varian rasa. Dengan perkembangan teknologi yang semakin modern, PT Marimas Putra Kencana terus mengembangkan inovasi dalam menciptakan produk-produk baru yang lebih variatif agar dapat memenuhi kebutuhan konsumen serta sebagai upaya dalam mengatasi persaingan yang terdapat pada industri pangan, terutama pada produk minuman serbuk instan. Dengan adanya perkembangan teknologi, khususnya pada penggunaan mesin produksi dapat memberikan banyak kemudahan dalam proses pengolahan karena mampu meningkatkan kapasitas produksi serta menjaga kualitas produk yang dihasilkan. Selanjutnya, perluasan segmentasi pasar. Memang pada awal-awal berdirinya Marimas pada tahun 1995 ditunjukkan untuk kalangan menengah ke bawah, di mana pada saat itu memang ekonomi Indonesia masih belum bagus dan masyarakat kalangan menengah ke bawah masih jarang meminum minuman rasa buah, yang dimana mereka dapat meminum minuman rasa buah tersebut hanya pada saat hari-hari besar atau hari-hari tertentu seperti Lebaran. Lalu hingga saat ini pada tahun 2025 diperkirakan Marimas akan melakukan rebranding dari yang semulanya hanya untuk kalangan menengah ke bawah untuk menjadi semua kalangan mulai dari bawah hingga ke atas. Yang ketiga, selanjutnya keberhasilan perusahaan Marimas. PT Marimas Putra Kencana berhasil menjadi merek yang paling dikenal di Indonesia sejak berdirinya, yaitu pada tahun 1995. Yang kedua, PT Marimas Putra Kencana berhasil melakukan inovasi produk dengan berbagai varian rasa dan juga kemasan yang menarik bagi para konsumen. Yang ketiga, PT Marimas Putra Kencana berhasil melakukan ekspansi pasar secara global dengan melakukan ekspor ke beberapa negara seperti Filipina, Bangladesh, dan Afrika Selatan. Selanjutnya, TOWS Analysis. PT Marimas Putra Kencana memiliki strength atau kelebihan dengan menggunakan bahan alami, lulus BPOM yang memiliki sertifikat halal pada produk-produknya dan memiliki harga yang terjangkau. Selanjutnya, weakness, yaitu kelemahan. PT Marimas Putra Kencana memiliki kelemahan dengan citra merek yang masih terfokus pada segmentasi pasar menengah ke bawah dan mengandung banyak gula pada produknya. Kemudian, opportunities ataupun peluang. Yang pertama, ada tren gaya hidup sehat dengan mengkonsumsi minuman buah. Yang kedua, inovasi produk-produk baru. Yang ketiga, menguasai pasar menengah ke bawah. Dan terakhir, ada ancaman atau threats, yaitu pertama, adanya persaingan ketat merek lain. Yang kedua, kenaikan biaya produksi. Yang ketiga, kurangnya promosi yang akan mengakibatkan hilangnya produk dalam masyarakat. Dan yang terakhir, adanya lingkungan eksternal perusahaan, yang dimana terdapat 4, yaitu lingkungan makro, lingkungan industri, kelompok strategis, dan organisasi. Yang pertama, pada lingkungan makro terdapat 4 faktor, yaitu faktor ekonomi, faktor sosial budaya, faktor teknologi, dan faktor politik. Yang pertama, pada faktor ekonomi, yang dimana adanya daya beli masyarakat di Indonesia sangat berpengaruh karena produk Marimas sangat menyasar segmen menengah ke bawah, yang dimana sangat terjangkau
untuk para masyarakat. Yang kedua, faktor sosial budaya. Masyarakat Indonesia ini sangat menyukai minuman manis dan yang praktis, terutama anak-anak dan remaja. Dan yang ketiga yaitu faktor teknologi. Perkembangan teknologi produksi memungkinkan efisiensi biaya dan kualitas yang konsisten. Dan kemudian digital marketing dan e-commerce membuka peluang promosi dan distribusi baru, meskipun Marimas masih kuat di pasar tradisional. Dan yang terakhir yaitu faktor politik dan regulasi. Regulasi BPOM, label halal, dan standar keamanan pangan harus dipatuhi. Dan kebijakan pajak, upah minimum, dan aturan lingkungan juga mempengaruhi biaya operasional. Yang kedua ada lingkungan industri, yang dimana ini mencakup faktor eksternal yang lebih dekat dengan perusahaan dan berhubungan langsung dengan persaingan bisnis. Yang pertama, tingkat persaingan antar perusahaan. Industri minuman serbuk saset memang sangat kompetitif. Dengan adanya Marimas memiliki pesaing utama seperti Nutrisari, Just Juice, Pop Ice, ABC Esko Saset, dan merek lokal lainnya. Terus yang ketiga adanya kelompok strategis. Pada kelompok strategis ini merupakan adalah kumpulan perusahaan dalam industri yang memiliki strategi dan karakteristik serupa. Posisi PT Marimas Putra Kencana berada dalam kelompok produk minuman serbuk saset harga terjangkau yang memiliki strategi utama yaitu cost leadership, harga murah, distribusi luas hingga warung kecil dan daerah terpencil, dan varian rasa yang banyak untuk menarik konsumen muda. Kelompok strategis yang sejenis yaitu adalah mungkin dari merek Just Juice, Pop Ice, dan merek lokal lainnya yang fokus dengan harga murah. Dan yang terakhir yaitu adalah organisasi yaitu adalah dari internal dalam PT Marimas Putra Kencana itu sendiri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.